Halo semua, kami dari mahasiswa Prodi S1 Kebidanan dan Profesi Bidan tingkat 2A, Stikes Payung Negeri Pekanbaru. Nah, kami di sini akan memberikan materi tentang hypnobreathing pada ibu hamil. Kami kelompok 3 yang beranggotakan Pakwita Jafir Herin, Intan Maharani, Ariana, Dinda Aulia Putri, Lulu Fuadah, Asmarani Salsabila, Clara Roida Bintang, Misriani, dan Lamtiurma. Hypnobreathing itu apa ya? Dan apa aja sih manfaatnya? Mari kita bahas. Hypnobreathing adalah metode untuk membantu mempersiapkan ibu hamil melewati proses persalinan yang tenang dan nyaman. Caranya adalah dengan self-hypnosis atau hipnotis diri sendiri. Dengan mengendalikan pikiran bawah sadar, hal tersebut dilakukan dengan mengirimkan kata-kata positif untuk membangun kepercayaan diri dan ketenangan selama persalinan. Metode ini menggunakan teknik relaksasi, visualisasi, dan kesadaran untuk membantu ibu berkonsentrasi pada tubuh dan kelahiran calon bayi. Selain itu, ada pula manfaat hypnobreathing. Pertama, persalinan menjadi lebih cepat. Secara khusus, hipnosis selama kelahiran dapat membantu mempersingkat tahap pertama. Metode ini mempermudah persalinan awal saat kontraksi menjadi lebih lama, lebih kuat, dan lebih dekat saat serviks terbuka. Yang kedua, kelola rasa sakit secara alami. Jika ibu mencari persalinan bebas obat, hipnosis dapat membantu. Melansir dari NCT's Jurnal Ibu Hamil yang melakukan hypnobreathing tidak menggunakan obat penghilang rasa sakit apapun. Yang ketiga, menghasilkan bayi yang sehat. Teknik hypnobreathing memungkinkan melahirkan bayi yang sehat daripada yang tidak melakukan metode ini. Dan yang terakhir, lebih ramah untuk ibu dengan trauma hypnobreathing secara khusus. Definisi teknik hypnobreathing pada dasarnya prinsip utama teknik hypnobreathing adalah memberi sugesti positif pada ibu hamil saat persalinan. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan rasa takut, cemas, khawatir berlebihan saat persalinan. Dengan begitu, nantinya diharapkan proses ini akan menjadi pengalaman yang positif, bukan pengalaman menakutkan dan membuat takut di hari kemudian. Salah satu hal yang sering membuat ibu hamil merasa takut adalah karena mendengarkan cerita-cerita negatif tentang melahirkan dari mereka yang pernah mengalaminya. Mulai dari rasa nyeri yang dialami serta masalah-masalah mendadak yang mungkin muncul. Nah, mempelajari teknik hypnobreathing dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan diri mama, mengatasi rasa sakit, dan mengendalikan diri. Intinya, fokus hypnobreathing adalah memberi hubungan positif antara pikiran dan tubuh. 2. Metode teknik hypnobreathing. Saat mempelajari metode hypnobreathing, fokus banyak diberikan pada pentingnya hormon oksitosin. Dengan self-hypnosis, kadar oksitosin dapat dijaga agar adrenalnya pun berkurang. Metode self-hypnosis pada dasarnya ini adalah jenis meditasi yang memungkinkan pikiran positif mama yang dapat mengendalikan semuanya. Yang paling penting adalah ketenangan dan teknik relaksasi. Salah satu cara yang bisa dilakukan saat self-hypnosis adalah menemukan pola napas mama sendiri, fokus saat menarik dan membuang nafas. Jika perlu, lakukan napas dalam mengurangi nyeri. Teknik Kahneman method juga bisa dilakukan saat kontraksi dan tarik napas panjang lewat mulut, kemudian buang sedikit demi sedikit seperti saat meniup lilin. Bayangkan rasa nyeri mulai berkurang dalam setiap hembusan napas mama yang gitu. 3. Waktu tepat hypnobreathing. Pakar praktisi hypnobreathing yaitu Karen Newton menyebutkan bahwa latihan teknik hypnobreathing bisa dimulai pada usia kehamilan 28 sampai 32 minggu. Pada waktu itu, para calon orang tua bisa mempelajari latihan hypnobreathing sekaligus mengenal bagaimana gambaran dari proses persalinan. Kondisi kehamilan ibu sudah cukup untuk beradaptasi dengan teknik hypnobreathing. Namun demikian, apabila ibu sudah mulai mengalami rasa cemas pada usia kehamilan 22 minggu, tidak ada salahnya untuk melakukan latihan hypnobreathing lebih awal dari sebelum kehamilan besar.
4. Libatkan pasangan saat latihan hypnobreathing. Saat persalinan, ibu membutuhkan dukungan moral dari ayah. Dengan begitu, ada baiknya ibu juga melibatkan ayah untuk mempelajari teknik hypnobreathing. Ada beberapa hal yang harus dilakukan seorang ayah saat mendampingi seorang ibu, yakni dengan teknik memijat, memberikan dukungan-dukungan positif, serta mengingatkan untuk menerapkan self-hypnosis. Yakinkan seorang ayah bahwa tugas ini sangat penting dan betapa seorang ibu butuh dukungan dari dirinya. Dengan begitu, kepercayaan diri seorang ayah akan meningkat dan lebih bisa optimal saat mendampingi seorang ibu untuk melakukan latihan hypnobreathing. 5. Pengaruh positif hypnobreathing saat persalinan bermasalah. Seringkali proses persalinan tidak berjalan sesuai rencana dan terdapat masalah-masalah tertentu. Jika awalnya mama sudah berencana untuk melakukan persalinan normal, bisa saja hal tersebut berubah menjadi operasi sesar nantinya. Saat kontraksi sudah mulai mama alami, mulai lakukan teknik nafas dalam dan memberi sugesti positif. Bayangkan sesaat lagi mama akan bertemu dengan buah hati yang sudah 9 bulan berada dalam kandungan. Apapun yang terjadi pada proses persalinan pasti akan dilewati oleh semua perempuan dan yakinkan mama juga mampu melewatinya dengan baik. Apabila proses persalinan memang tidak berjalan seperti yang direncanakan, segera tarik nafas dalam dan fokuskan pikiran, buang pikiran negatif dan ketakutan berlebih. Percayakan semua proses ini pada tim dokter dan bidan. Dengan pikiran yang terkendali, proses persalinan akan berjalan lebih lancar dan bebas dari suasana negatif. Selanjutnya, langkah-langkah untuk self-hypnobreathing. Teknik hypnobreathing sangatlah sederhana dan mudah, dan kunci untuk mencapai keberhasilan dari metode ini adalah praktek baik di kelas antenatal maupun di rumah, sehingga teknik-teknik dalam hypnobreathing bisa menjadi kebiasaan bagi ibu untuk mencapai dan menciptakan kondisi relaksasi selama kehamilan dan menghadapi persalinan. Untuk mencapai keberhasilan yang lebih optimal dalam mempraktekkan metode ini, ibu memerlukan seseorang yang mampu membimbingnya untuk selalu berlatih. Di sini perlunya peran pendamping. Pendamping di sini adalah mitra atau partner ibu, entah itu suami atau orang terdekat ibu. Oleh karena itu, sangat penting sekali untuk mengajak dan melibatkan suami atau partner ibu saat memberikan pelatihan hypnobreathing selama antenatal, sehingga suami bisa menjadi motivator bahkan pembimbing bagi ibu. Yang bisa Anda lakukan untuk mengawali self-hypnobreathing adalah lakukan dengan niat yang kuat, dan ketika Anda melakukannya, jadikan kegiatan ini adalah kegiatan yang menyenangkan dan merupakan kebutuhan Anda. Kemudian, cobalah untuk menyusun dahulu sugesti dan afirmasi positif yang Anda inginkan yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Pilihlah kata-kata instruksi positif. Sugesti positif lebih diterima oleh pikiran bawah sadar. Ulangi sugesti secara teratur untuk memaksimalkan efeknya. Hindari kata-kata klise. Buatlah sugesti sesuai dengan kebutuhan Anda agar berhubungan langsung dengan tujuan Anda. Gunakan pendekatan yang terperinci, logis dalam membuat sugesti. Jika tujuan Anda dapat diukur, berikan tambahan yang tepat. Pastikan bahwa semua sugesti jelas, sederhana, mudah dimengerti, spesifik, dan jika memungkinkan dalam bentuk waktu sekarang. Contoh, setiap hari tubuh dan pikiran saya bekerja sama menghilangkan keinginan makan gula daripada saya akan menjadi lebih kurus. Gunakan penggambaran dan tambahkan kata-kata yang menggambarkan emosi seperti bersemangat, bersinar, gemetar, luar biasa, dan hebat. Berkesan meyakinkan, nada rendah monoton tanpa dialek yang asing bagi pasien. Arti tunggalnya sehingga tidak meragukan atau salah ditafsirkan. Untuk kasus-kasus yang terkait dengan permasalahan atau nilai lainnya, maka penyelesaiannya harus dimulai dari permasalahan atau nilai yang paling mendasar, pengulangan. Misalnya, baca berulang kali sugesti dan afirmasi tersebut. Lalu, atur posisi ibu senyaman mungkin agar ibu bisa rileks. Kemudian, pastikan tidak ada yang mengganggu, misalnya ponsel berbunyi. Setelah ibu sudah merasa nyaman dan rileks, kita akan memasuki panduan. Panduan yang pertama yaitu pastikan ibu sudah dalam keadaan nyaman. Lalu atur posisi nafas group. Ibu harus fokus kepada pernafasan keluar masuk dan izinkan perlahan-lahan mata ibu tertutup. Contohnya seperti ini. Tarik nafas pelan.
Pejamkan mata. Turunkan nafas. Perlahan-lahan buka mata. Ulangi lagi. Lakukan berulang kali. Panduan kedua, ibu harus merasa tenang dan menghadirkan bayangan tempat favorit ibu agar ibu merasa tenang. Setelah itu ikutin langkah panduan selanjutnya dan rasakan bagaimana yang ibu rasakan setelah melakukan latihan tersebut. Bagi ibu-ibu harus sering melakukan ini agar ibu terlatih saat melahirkan nanti. Nah, gimana nih materi tentang hypnobreathing yang kami sampaikan tadi? Semoga bermanfaat dan dapat diterapkan ya pada ibu hamil semua. Kami dari kelompok 3, apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton.